Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1021. Charlie benar-benar tidak mengira keluarga Webb terlibat dalam kejahatan ini sampai batas tertentu. Geng pengemis yang keji ini sebenarnya dimulai oleh saudara ipar Donald. Dia menebak, keluarga Webb mendukungnya dari belakang. Awalnya, dia masih menunggu keluarga Webb yang menyerang. Dia belum siap untuk menyerang keluarga Webb lebih awal. Namun, kali ini, dia bisa memukul saudara ipar Donald terlebih dahulu. Jadi, dia segera berkata kepada Gibson, "Aku mendapat kesempatan penebusan dosa-dosamu. Kamu apa yang aku minta? Atau kamu akan berakhir seperti saudaramu?" Ketika Gibson mendengar ini, dia berkata dengan penuh semangat, "Saudara, jika kamu ingin saya melakukan sesuatu, apapun itu, perintahkan saja." Charlie berkata, "Sekarang kamu hubungi senior geng pengemis yang menjadi penghubungmu. Katakan padanya ada masalah dengan mobilmu. Minta dia datang ke sini untuk menjemputmu secara langsung." Gibson segera mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan meneleponnya sekarang. Kita tidak terlalu jauh dari Sudbury. Saya yakin dia akan datang." Charlie bersenandung, menoleh ke Isaac di belakangnya dan berkata, "Isaac, saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Saya ingin saudara ipar Donald ada di sini dalam 1 jam." Isaac segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan mengaturnya." Gibson sangat ingin memberikan kontribusi. Dan dia berkata, "Ngomong-ngomong, istri Nelson juga salah satu senior geng pengemis. Dia yang bertanggung jawab atas keuangan dan sekaligus penasihat. Benarkah?" Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Mereka berdua melakukan bisnis tidak bermoral bersama?" "Ya," Gibson berkata, "mereka luar biasa. Mereka bisa menghasilkan setidaknya 100 juta yuan setahun. Bahkan tahun lalu mereka mendapatkan lebih dari 200 juta yuan." Charlie berkata kepada Isaac, "Periksa informasi perempuan itu. Jika itu benar, bawa mereka berdua." Isaac mengangguk dan segera melakukan panggilan telepon. Informan keluarga Wade ada di seluruh negeri. Jika mereka mau, tidak ada yang tidak bisa mereka temukan. Sudbury adalah salah satu kota terbesar di selatan. Kekuatan tersembunyi yang dikerahkan keluarga Wade di sini di luar imajinasi. Segera, Isaac menerima balasan pesan dan berkata kepada Charlie, "Dia benar. Istri Nelson memang salah satu senior di geng pengemis." "Oke," Charlie mengangguk dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu bawa semuanya kemari." Isaac segera mengambil walkie-talkie dan tekstil. "Perhatian Grup A. Cepat pergi ke Sudbury. Temui informan kami di sana. Tidak peduli cara apa yang kalian gunakan. Bawa Nelson dan istrinya ke sini dalam waktu 1 jam." Sebuah suara tegas terdengar di walkie-talkie. "Siap." Grup A segera berangkat. Segera setelah itu, salah satu helikopter yang melayang segera naik dan menuju ke daerah perkotaan Sudbury. Charlie bertanya lagi kepadanya, kamu meminta informan keluarga Wade di Sudbury membantu saya menyelidiki berapa banyak anggota inti geng pengemis yang masih ada di Sudbury. Bawa semuanya kemari." Isaac berkata, "Baik, Tuan Muda. Saya akan memberikan instruksi sekarang untuk membawa semua yang bisa saya temukan." Charlie mengangguk puas dan berkata dengan dingin, "Hari ini aku akan melakukan keadilan untuk surga dan membasmi geng pengemis ini sepenuhnya." Gibson juga mengeluarkan ponselnya saat ini, dan di bawah pengawasan Charlie, menghubungi geng senior pengemis yang terhubung dengannya. Bab 1022. Ketika senior itu mengetahui mobil Gibson rusak, dia langsung marah, dan mengatakan bahwa pekerjaannya tidak dapat diandalkan. Gibson hanya bisa berkata dengan suara rendah, "Senior Lance, mobil yang disewa sudah cukup tua. Saya benar-benar minta maaf. Posisi saya hanya beberapa puluh kilometer dari Sudbury sekarang. Saya mohon, jemput anak-anak ini di sini." Kemudian senior itu berkata dengan kutukan, "Karena kamu mengirim banyak, kali ini saya peduli." Senior itu berkata lagi, "Kirim lokasinya di WeChat. Saya segera datang." Pada saat ini, Nelson, pemimpin geng pengemis, dan istrinya, Kelly, baru saja keluar dari villa keluarga Webb bersama putri mereka.
Hari ini adalah hari ulang tahun saudara perempuan Nelson, istri Donald, Alice. Sebelumnya, ulang tahun Alice biasanya dirayakan secara khusus. Tahun ini, karena kondisinya kian, dia hanya menyiapkan makan siang di rumah. Perjamuan ini tidak mengundang tamu, kecuali keluarganya sendiri. Hanya adik laki-lakinya, adik perempuannya, dan iparnya. Setelah sekian lama, Kian masih sama. Dia harus makan camilan setiap jam. Jadi dalam gosip ini, Kian menghilang selama sekitar 20 menit. Semua orang tahu dia akan makan. Tetapi tidak ada seorang pun di meja makan yang membahasnya. Setelah pesta ulang tahun, keluarga Nelson yang terdiri dari 3 orang sudah siap untuk pulang. Alice mengantar mereka ke area parkir villa. Melihat tidak ada orang lain di sekitarnya, Nelson bertanya kepada saudaranya, "Kakak, apakah situasi Kian menjadi lebih baik sekarang?" "Tidak sama sekali," Alice berkata dengan wajah sedih. "Saya sudah mengundang banyak ahli untuk datang melihatnya. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Dan mereka tidak memiliki solusi yang baik." Nelson menghela napas tanpa sadar dan berkata, "Saudari, saya lihat Donald bermasalah dengan emosinya akhir-akhir ini." Alice berkata dengan sedih, "Terakhir kali kakak iparmu membawa Sean ke Aurus Hill. Mereka dianiaya oleh keluarga Wade, dan dipermalukan oleh seorang. Apa kamu melihat lengan Sean masih di gips? Dia terluka di Aurus Hill." Nelson berkata dengan marah, "Siapa yang melakukan hal seperti itu menyokongku? Apakah kamu ingin saya membawa beberapa anak buah dari geng pengemis untuk membunuh orang itu?" Sekarang geng pengemis sudah lebih kuat. Anggota geng yang terdaftar sudah lebih dari 10.000 orang. Saya sedang bersiap-siap mengambil alih geng-geng pengemis di provinsi sekitar satu persatu. Geng pengemis saya mungkin berjumlah lebih dari 50.000 nanti. Alice berkata, "Donald sudah memiliki rencana sendiri untuk masalah ini di Aurus Hill. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Alice menatap Kelly dan berkata, "Nelson, kamu harus menjaga Kelly. Masa kehamilan 2 bulan adalah yang paling berisiko. Jangan sampai ada masalah dengan janinnya." Nelson segera berkata, "Kakak, jangan khawatir. Aku akan merawatnya dengan baik." Alice berkata kepada Nelson dan Kelly lagi, "Kelly, kamu sedang hamil. Jangan ikut campur urusan geng pengemis saat ini. Kamu di rumah saja, dan lakukan USG dalam 2 bulan untuk melihat apakah itu laki-laki atau perempuan." Kelly mengangguk dan berkata dengan hormat, "Baiklah, saya mengerti. Jangan khawatir." Alice menghela nafas dan berkata dengan emosi, "Masalah terbesar keluarga Bishop kita adalah anggota keluarga kita yang sangat sedikit. Orang tua kita pergi lebih awal, dan mereka baru saja melahirkan 2 anak, Nelson dan saya. Nelson adalah satu-satunya putra. Kamu dan Nelson sekarang baru memiliki 1 putri, Toby. Jadi kamu harus segera melahirkan seorang putra. Dan 1 tidak cukup. Kamu masih muda. Kamu setidaknya melahirkan 2 putra untuk melanjutkan keturunan keluarga Bishop." Kelly buru-buru berkata, "Kakak, jangan khawatir. Aku pasti akan mewariskan garis keturunan untuk keluarga Bishop." Bab 1023. Istri Donald, Alice, adalah iblis perempuan yang mendukung adik laki-lakinya, Nelson. Dengan identitas dan latar belakang asli keluarganya, dia sebenarnya tidak layak untuk dinikahi Donald Webb. Alasan Donald menyewanya sepenuhnya karena Donald sangat mencintainya. Setelah menikah dengan keluarga Webb, Alice mulai melakukan segala cara untuk membantu adiknya, Nelson. Nelson tidak memiliki kemampuan apapun. Kemampuannya sangat kurang dan dia tidak pandai membaca. Saat masih muda, dia mendapat banyak bantuan uang dari Alice untuk berbisnis. Tetapi semua bisnisnya gagal. Tidak ada jalan lain. Jadi Alice memohon kepada suaminya, berharap suaminya mau memberikan sebagian dari bisnis keluarga Webb adiknya kepada laki-lakinya, untuk dapat mengangkat derajat adik laki-lakinya. Meskipun Donald membenci Nelson, dia masih mau membantu beberapa kali demi istrinya. Tapi Nelson sangat tidak tahu baik dan buruk, dan dia tidak memiliki kemampuan. Ketika orang lain diberi kesempatan untuk menghasilkan uang, dia masih melakukan beberapa tipuan. Pada akhirnya, Donald bosan dan dia tidak mau repot-repot membantu lagi. Tapi Alice tidak ingin adiknya menjadi biasa-biasa saja dalam hidupnya.
Melihat adiknya memiliki kemampuan untuk berjuang keras, dia membimbing adiknya untuk memulai bisnis abu-abu. Nelson adalah saudara ipar Donald, dan seluruh keluarga Webb memiliki pengaruh yang sangat besar di selatan. Memanfaatkan keuntungan hubungan ini, setiap orang akhirnya menghormati Nelson saat dia mencari keuntungan di bisnis ilegalnya. Setelah merintis beberapa tahun, Nelson akhirnya membangun bisnis geng pengemis sendirian. Dia mendapat inspirasi nama bisnisnya geng pengemis dari sebuah novel bela diri. Bisnisnya ini tidak melakukan hal-hal baik dan buruk bagi negara dan rakyat. Bisnisnya mengelola sekelompok besar pengemis palsu, berpura-pura menjadi pengemis di mana-mana, menipu dan menipu. Apalagi sering terjadi konflik antar geng pengemis. Gerombolan pengemis biasanya menyukai lokasi dengan lalu lintas tinggi, misal stasiun bus, stasiun kereta api, dan jalan-jalan komersial. Namun, pengemis di kota, baik yang asli dan palsu, jumlahnya puluhan ribu orang. Dan tentu saja tidak mungkin bagi mereka semua mangkal di satu tempat berbarengan. Oleh karena itu, perjuangan sehari-hari geng pengemis cukup berhasil. Selain mengemis, mereka membentuk geng dan merebut wilayah geng lain. Karena pohon besar keluarga Webb, Nelson bisa berkembang pesat dalam bisnis geng pengemis. Jika ada tokoh pengemis yang berani melawan dia, akan langsung diinjak dan dihancurkan. Jika dia tidak bisa mengalahkan, dia akan memohon kepada saudaranya untuk meminta bantuan dari Donald untuk maju dan membantu. Bagaimanapun, Donald adalah pewaris keluarga besar teratas wilayah Selatan. Dia tentu saja membenci bisnis abu-abu semacam ini, dan tentu saja dia tidak mau ikut campur. Tapi dia tidak tahan pada istrinya yang selalu membisiknya setiap hari, cium seperti anak manja di setiap kesempatan, atau marah dan berpura-pura dianiaya. Akhirnya dia tidak ada pilihan. Bab 1024. Pada akhirnya, Donald dengan terpaksa keluar untuk membantu Nelson beberapa kali. Ketika orang lain mengetahui bahwa bahkan ahli waris dari keluarga papan atas seperti Donald akan datang untuk membantu Nelson, anggota geng pengemis lainnya menjadi tidak berani akan menyerang Nelson lagi. Akibatnya, Nelson memanfaatkan pengaruh Donald mengambil alih semua kekuatan geng pengemis di wilayah selatan ke dalam genggamannya. Sekarang dia adalah pemimpin geng pengemis terkenal di wilayah selatan. Nelson juga sangat bangga dengan pencapaiannya ini, karena dia bisa dengan mudah menghasilkan banyak uang. Dia tidak membutuhkan otak sama sekali. Dia hanya perlu mengelola para pengemis untuk menyebar, menemukan tempat, berbaring di jalanan. Lalu dengan menggunakan kertas kosong untuk menulis tulisan-tulisan yang ditelan. Lalu mereka mulai menghasilkan uang sambil lay. Dalam waktu singkat, ia bisa mengumpulkan kekayaan lebih dari 1 miliar. Alice tentu saja lega melihat adiknya bisa mencapai prestasi yang begitu besar. Sekarang tinggal memikirkan beban adik laki-lakinya untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Bishop. Orang tua dari keluarga Bishop meninggal lebih awal. Mereka tidak memiliki kerabat. Semakin kecil keluarga mereka dan semakin tidak makmurnya mereka, Alice semakin berharap keluarga Bishop dapat menyebarkan cabang keluarga mereka sesegera mungkin. Sehingga keluarga bisa berkembang, dan secara bertahap menjadi keluarga terkenal di daerah wilayah selatan. Hanya dengan cara ini dia dapat menyelesaikan misi untuk keluarganya. Setelah mengantarkan keluarga adik laki-lakinya, Alice berbalik dan kembali ke villa. Donald sedang duduk di ruang tamu dengan cerutu di mulut, dan berkata dengan marah, "Alice, saya baru-baru ini mendengar geng pengemis adikmu menculik banyak anak untuk menghasilkan uang. Bisakah kamu menasihati dia untuk lebih terkendali di masa depan? Sekarang semua orang di luar tahu bahwa dia adalah saudara ipar saya. Dia melakukan bisnis kotor semacam ini, dan orang-orang di luar berpikir bahwa adikmu menjalankan perintah saya. Keluarga Webb saya adalah keluarga besar dengan nilai ratusan miliar, mau terlibat dalam bisnis kotor seperti ini." Ketika Alice mendengar ini, matanya memerah karena sedih, dan dia berseru, "Suamiku, kamu memahami kondisi Nelson. Kamu tahu dia tidak memiliki kemampuan, tidak berpendidikan. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia adalah adik kecilku. Jika dia tidak hidup dengan baik, aku akan sedih sampai matiku." Donald selalu tidak berdaya saat mendengar keluhan istrinya. Dia sebenarnya juga tahu itu hanya tipuan istrinya.
Tetapi karena dia sangat mencintainya, Donald akan merasa tertekan. Jadi, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Oke, baiklah. Jangan salah paham dengan maksud saya. Jika ada kesempatan bertemu dan berbicara dengan Nelson lagi, Anda bisa memberi masukan. Ada banyak cara untuk berbisnis di dunia ilegal. Mengapa harus melakukan hal-hal yang menyakiti wanita dan anak-anak setiap hari? Dia memiliki sesuatu untuk diperjuangkan dan berani membunuh. Saya bisa saja menjadikan kaisar bawah tanah seluruh wilayah selatan. Dia tidak perlu selalu menyakiti wanita dan anak-anak. Jika dilihat atau diketahui publik, ini sungguh-sungguh." Alice mendatangi Donald dengan air mata berlinang, duduk di sampingnya, meraih lengan dengan kedua tangan, dan tersedak dengan tertidur. "Suamiku, apa kamu tidak tahu seperti apa adikku? Apa dia memiliki kemampuan bertarung dan membunuh? Selain itu, di seluruh keluarga Bishop, hanya dia pria yang tersisa. Kami tentu saja tidak bisa membiarkan dia bertarung dan membunuh. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Bishop akan berakhir." Donald berkata tanpa daya, "Bukankah aku sudah kondisinya? Jika dia berani bertarung dan membunuh, aku akan melindunginya dari belakang. Dengan aku di sini, apakah ada orang di wilayah selatan yang berani menyentuhnya?" Alice menyeka air matanya dan berkata, "Itu tidak seperti yang kamu katakan. Saat ini ada banyak anak muda yang benar-benar berani. Mereka tidak peduli apa identitas atau latar belakangmu. Mereka berani membunuh orang. Jika mereka menyakiti Nanshan atau bahkan membunuh Nelson, kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu, bukan?" Saat dia mengatakan itu, dia meraih tangan Donald dan berkata dengan mata merah, "Suamiku, dia adalah satu-satunya adik laki-lakiku. Aku berharap kamu bisa lebih mengerti, karena aku telah bersamamu bertahun-tahun dan telah melahirkan 2 putra. Maafkanlah dia." Donald menghela nafas panjang dan berkata tanpa daya, "Tindakan Nelson terlalu merusak kemakmuran. Jika ada waktu lain hari ini, minta dia untuk berdoa dan meminta pengampunan di kuil." Bab 1025. Nelson sedang mengendarai Rolls-Royce-nya. Istrinya yang sedang hamil 2 bulan duduk di kopilot, dan putrinya yang berusia 6 tahun duduk di kursi belakang. Keluarga 3 orang itu kembali ke villa mereka, dan perjalanannya lancar. Rolls-Royce masuk ke garasi dan berhenti. Nelson membuka pintu untuk keluar dari mobil, dan kemudian Kelly, yang berada di sampingnya, juga membuka pintu. Kedua putri mereka sudah tertidur di kursi belakang saat ini. Kelly berkata kepada Nelson, "Suamiku, gendong putrimu dan kenakan beberapa pakaian padanya agar dia tidak masuk angin." Nelson mengangguk, dan setelah keluar dari mobil, dia membuka pintu kursi belakang. Dia mengulurkan tangan untuk menarik putrinya. Pada saat ini, beberapa pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di samping mereka. Masing-masing dari mereka menggenggam pistol. Begitu mereka muncul, mereka menempelkan pistol itu langsung ke dahi mereka berdua. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, "Nelson, tuan muda kami ingin bertemu denganmu. Kalian berdua, ikut kami." Nelson dikejutkan oleh penyergapan kilat ini. Dia tidak menyangka masih ada orang di Sudbury yang berani menyerang dia. Dia bukan hanya pemimpin geng pengemis, tetapi juga kerabat keluarga Webb, dan saudara ipar Donald Webb. Siapa yang berani tidak menghormatinya? Siapa mereka yang berani mengarahkan senjata ke dahi mereka? Setiap orang harus mengangguk dan membungkuk, berlutut dan menjilat diri setiap kali bertemu dengan mereka. Jadi dia bertanya dengan marah, "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tahu siapa saudara ipar saya?" Salah satu pria berpakaian hitam berkata dengan nada menghina, "Bukankah kakak iparmu Donald Webb?" Nelson menegur, "Kalian sudah tahu saudara ipar saya Donald. Kalian begitu berani memprovokasi saya. Apakah kalian tidak sabar ingin mati? Saudara ipar saya akan menyelamatkan saya dan dia akan menyiksa kalian." Pria berbaju hitam itu mencibir, "Nelson, kamu menganggap saudara iparmu terlalu hebat. Donald Webb, di mata tuan muda kami, tidak berbeda dengan anjing. Itu sebabnya tuan muda kami membiarkan Donald masih tetap hidup, agar dia bisa melompat-lompat selama 2 hari lagi. Tuan muda kami membodohinya." Kamu, Nelson sedikit panik saat ini.
Dia tidak mengira ada pihak yang sama sekali tidak menganggap serius saudara iparnya di Sudbury. Tidak ada yang memiliki keberanian seperti itu. Tetapi orang-orang berpakaian hitam ini tahu bahwa dia adalah saudara ipar Donald, dan mereka berani menodongkan pistol di dahinya. Sepertinya mereka bukan orang baik. Jadi dia bertanya dengan gugup, "Siapa kalian? Siapa tuan muda kalian? Apakah aku memprovokasi tuan muda kalian?" Pria berbaju hitam itu berkata, "Siapa tuan muda kami? Kamu akan tahu jika kamu pergi bersama kami." Setelah berbicara, dia mengarahkan pistol ke Kelly dan berkata dengan dingin, "Dan kamu, salah satu dari 9 senior geng pengemis, kan? Ikut dengan kami juga." Pada saat ini, beberapa pria berpakaian hitam menodongkan senjata ke arah mereka berdua dan membawa mereka keluar dari garasi. Pada saat yang sama, sebuah helikopter perlahan mendarat di halaman Villa Nelson. Nelson merasa lebih bingung ketika dia melihat pihak lain mengendarai helikopter untuk menculiknya. Nelson bisa menilai penculiknya ini bukan orang dengan latar belakang biasa. Pada saat ini, dia melihat salah satu pria berpakaian hitam keluar sambil menggendong putrinya yang sedang tidur. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.